Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Muhammad Faris Maulana dengan NIM 0484153882 Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan implementasi Vue.js mata kuliah Sistem Pemrograman berbasis web tugas 2. Tugasnya yaitu menerapkan Vue.js pada sebuah pemesanan bahan ajar DUT dan juga sistem stok. Di halaman stoknya nanti ada kode mata kuliah, kategori, daerah lokasi, dan jumlah stok bahan ajar, jumlah stok, status, dan catatan. Ada filternya, ada status dari bahan ajarnya, stoknya aman, nipis atau kosong, dan untuk trackingnya terdapat menu untuk penginputan tracking yang diisikan yaitu NIM, nama, ekspedisi, bahan ajar, tanggal kirim, dan total harga. Aplikasi ini digunakan untuk framework yang digunakan adalah Vue.js yang memungkinkan pengembangan aplikasi berbasis yang reaktif dan efisien. Aplikasi terdiri dari dua modul utama yaitu manajemen stok dan pelacakan. Struktur aplikasi ada index, ada stok, ada tracking, CSS-nya ada style, JS-nya ada stock up dan tracking up, dan satu lagi yaitu data bahan ajar JS yang ada di tugas, yang udah disisipkan di tugas. Pada web tugas kedua ini saya memodifikasi web tugas 1 sehingga jadi satu kesatuan web. Saya gabungkan indeksnya ke dalam dashboard, dan untuk stoknya saya ubah menjadi stock view, tracking menjadi tracking view, dan CSS-nya saya tambahkan view CSS khusus untuk tugas 2 ini. Kita lanjut ke cek webnya. Dashboard. Jadi di dashboard saya tambahkan indeks dari tugas 2 yang berisi stok manager dan tracking. Kita jalankan. Kita harus login dulu menggunakan data yang sudah disimpan pada tugas 1 kemarin. Menggunakan nama saya sendiri. Kita klik login. Selamat datang. Dan tampilannya saya masukkan di dalam halaman utama. Yang sebelah kiri tugas 1 kemarin, informasi bahan ajar dan tracking. Tugas 2 di bagian tengah, stok bahan ajar. Kita klik. Terdapat filterasi UT dari semua UBWJJ, ada Surabaya, Makassar, Jakarta, dan juga kategori, status, semua stok aman, menipis, judul, stok harga, dan juga ada menu reset filter. Untuk kita coba satu-satu mulai dari utara. Surabaya, akan muncul Surabaya saja. Terus untuk kategori mata kuliah wajib, muncul mata kuliah wajib saja. Status, kita cek yang aman, muncul yang aman. Dan judul kita cari urutan berdasar harga, ke urutan harga paling murah sampai harga yang termahal. Kemudian kita coba reset, maka akan kembali awal. Untuk filterasi menggunakan new view yang ada di stok JS. Digunakan untuk filterasi. Kemudian untuk computer properties digunakan untuk filtering, pagination, dan stok secara real time.
yang ada di stock.js, menggunakan Computed untuk melakukan filter dan sortir data stock. Watchers memantau perubahan pada filter data untuk mengatur ulang halaman dan memperbarui tampilan. Ada fungsi method berisi untuk mengedit, menyimpan, dan mereset data stock. Data stock bisa diedit. Contoh ini kita edit yang biologi umum, praktikum, kita ubah menjadi UPWC Jakarta, harganya kita ganti 50.000, jumlah stok kita ganti 15. Kita klik update. Maka berubah menjadi 15, harga 50.000 dan UT daerah Jakarta. Untuk penambahan bahan ajar di sebelah kanan, kita coba menambahkan kode bahan ajarnya msim 4311, kategori wajib, lokasi R1A5, stoknya 8, judul arsitektur dan perancangan sistem. UT Surabaya, harga 65. Safety stock kita kasih 5. Catatan tahun 2022 itu aja. Kita klik simpan. Maka bahan ajar yang baru sudah muncul di halaman stok bahan ajar msim 4311. Stoknya aman karena safety-nya 5, stoknya ada 8. Dan untuk di bagian atas bisa saya tambahkan menu kembali ke dashboard untuk kembali ke menu halaman dashboard tadi. Nah, kemudian digunakan juga direction view untuk dinamis seperti V4, VModel, if, dan VHTML. Untuk yang kedua yaitu menu tracking delivery order, kita buka. Ini saya sudah tambahkan tadi sebelumnya. Data pengiriman bahan ajar disimpan dalam array dan objek. Data ini dibuat untuk ditampilkan di menu tracking objek. Nanti ada pilihan paketnya, paket 1, paket UT02, untuk pemesanan juga harganya. Nanti dicoba untuk dibuka. Dan juga computed properties digunakan untuk mengambil detail paket dan menghitung total paket, selected paket. Dan juga watches memantau perubahan pengertian untuk mengauto-generate dan auto-kalkulasi data. Metode untuk menyimpan delivery order dan melihat status pengiriman di bagian bawah untuk di otomatis. Jadi nomornya kita menggunakan di otomatis sesuai urutan tahun dan juga angka awal 1, 2, dan seterusnya. Tanggal kita menggunakan format date, otomatis memilih tanggal. Fitur visualization digunakan yaitu data binding, VModel menghubungkan input form dan data searah 2 arah, VBand mengikuti atribut dengan data view, VHTML menggunakan HTML yang berasal dari data. Kondisionalnya if dan else menampilkan elemen berdasarkan kondisi tertentu. Facial menyembunyikan atau menampilkan elemen tanpa menghapus dari DOM. List rendering menampilkan daftar secara efisien. Penggunaan key untuk optimalisasi rendering, filtering, dan sortering.
Kita coba trackingnya, kita tambahkan nomornya menggunakan DO otomatis, DO tahun dan angka awal tadi udah dicoba 001 maka otomatis 02. NIM-nya kita coba NIM terserah. Ekspedisi muncul express atau reguler. Data ekspedisi ditambahkan di menu tracking ArcGIS. Tanggalnya, tanggal hari ini tanggal 9. Nama Haris Maulana. Paketnya 140, maka harganya otomatis 140 dan juga paket yang dipesan. Klik simpan, maka akan muncul di sini nomor 2 Haris Maulana, status dipesan. Kita klik tracking, maka akan muncul hasil trackingnya. NIM, tanggal kirim, paket yang dipesan dan riwayat pengiriman masih dalam proses. Nama, ekspedisi express dan total harga. Stok manager. Kita klik ke menu utama sambilan. Manajemen state dan presentasi data untuk local state integration. Aplikasi menyimpan stok secara lokal agar tersedia meskipun halaman dimuat ulang. Jadi data yang tadi masih tersimpan di local storage walaupun sudah di refresh ulang, datanya masih tersimpan. Untuk data flow management, komunikasi antar komponen dilakukan oleh melalui props dan custom event. Stat dikelola secara terpisah dan view design. Keunggulan Vue.js otomatis memperbarui tampilan ketika data berubah. Virtual DOM memastikan efisiensi dalam proses rendering ulang. Arsitektur komponen, struktur komponen memudahkan pengembangan dan pemeliharaan. Komponen dapat digunakan kembali di berbagai bagian aplikasi. Sintaks template yang intuitif dan mudah dimengerti, dokumentasi resmi yang lengkap dan komunikasi yang aktif setelah Vue terus membantu proses debugging dan inspeksi stat. Strukturnya begitu. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada presentasi tugas 2 pemrograman berbasis Java, yaitu implementasi penggunaan Vue.js pada tracking delivery order dan stok bahan ajar UT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.